Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pada saat ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Ananda berada. Semoga Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah telah memberikan takdil tersendiri kepada para sahabat Nabi dan kepada para sahabat Nabi dalam Al-Quran. Lihat surah Al-Fath, surat ke-48 ayat 29. Dalil yang pertama, sahabat itu adalah orang yang adil. Surat Al-Fath ayat ke-29. Terus dalil yang kedua adalah surah At-Taubah surat ke-9 ayat 100. Dan Al-Baqarah surat kedua ayat 143. Dan Nabi Muhammad SAW pun juga memberikan takdil. Nabi Muhammad pun juga menjelaskan para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang adil. Lihat pada buku paket Ananda bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Fath ayat 29 dan dalam surah At-Taubah ayat 100 dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga menyatakan dalam hadisnya. Di sini dapat kita lihat beliau berkata bagus, kemudian menengadahkan kepala beliau ke langit karena beliau sering begitu saat berdoa dan bersabda, bintang-bintang ini merupakan amanah penjaga, tanda keamanan bagi langit. Apabila bintang-bintang tersebut hilang, maka langit akan tertimpa apa yang telah dijanjikan. Aku adalah amanah, penjaga, tanda keamanan para sahabatku. Kalau aku sudah tidak ada, maka mereka akan tertimpa apa yang sudah dijanjikan. Berarti, dan sahabatku adalah amanah umatku. Apabila sahabatku telah tiada, maka umatku pasti akan tertimpa apa yang dijanjikan kepada mereka. Maka di sini kita pahami sahabatlah warisatul anbiya, pewaris. Sahabat adalah mewarisi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat adalah pelanjut perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan di sini sahabat-sahabat tersebut juga pantas untuk melanjutkan risalah beliau. Tandanya sahabat tersebut adalah orang-orang yang adil. Terus ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, janganlah kalian mencaci para sahabatku. Seandainya seorang di antara kalian menginfakkan emas seberat gunung Uhud, maka belum bisa menyamai satu mud atau separuhnya yang diinfakkan oleh seorang di antara mereka, menandakan begitu sangat adilnya, begitu sangat takwanya para sahabat, begitu sangat mulianya para sahabat, sehingga meskipun seberat gunung Uhud kita bersedekah, tidak akan bisa kita menyamai apa yang telah diinfakkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kesimpulan dari bab 1 ini adalah orang kalau bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, maka dia disebut dengan sahabat Nabi. Kalau bertemu dengan Nabi, tidak beriman dengan Nabi, tidak sahabat Nabi. Kalau hidup semasa dengan Nabi, tidak beriman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tidak disebut dengan sahabat. Kalau orang tersebut hidup semasa dengan Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi, tapi beriman dengan Nabi, sahabat. Terus siapa yang disebut dengan sahabat? Sahabat adalah orang yang belajar, orang yang berguru kepada Rasulullah, orang yang menimba ilmu kepada Rasulullah, orang yang berjumpa dengan Rasulullah, orang yang bersahabat dengan Rasulullah, orang yang beriman dengan Rasulullah. Siapa yang disebut dengan tabi'in? Tabi'in adalah orang yang belajar dengan sahabat Nabi, orang yang beriman kepada Nabi, belajar dengan sahabat Nabi, dan tidak berjumpa dengan Nabi. Kalau berjumpa dengan Nabi, sahabat. Tidak berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan sahabat, itu tabi'in. Terus sahabat dan tabi'in adalah orang-orang yang adil. Dan keadilan mereka banyak dalil yang telah menyatakannya. Demikian
Semoga kita mendapatkan sahabat-sahabat yang senantiasa mendukung perjuangan kita. Semoga kita menjadi sahabat-sahabat sejati yang menjaga akhlak, menjaga wibawa, menjaga sifat, dan meninggikan harkat dan martabat diri kita dengan kemuliaan akhlak. Contohlah sahabat Nabi, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dan bagaimana para tabi'in dalam bersikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.